Shalom saudara yang kekasih, kembali dengan saya Pendeta Ram Kenny. Kita akan meneruskan pembahasan kita tentang kitab Wahyu. Dan di video ini kita akan mempelajari 3 simbol yang lain atau 3 lambang yang lain yang akan kita temukan di kitab Wahyu. Dengan mempelajari lambang-lambang ini, kita akan mendapatkan gambaran atau petunjuk bagaimana kita menerjemahkan atau menafsirkan atau mempelajari kitab Wahyu agar penafsiran kita tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Nah, ada 3 simbol yang akan kita bahas dalam video ini. Sebagai ringkasan, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang 4 metode interpretasi yang digunakan oleh orang-orang dalam menginterpretasi kitab Wahyu, dan prinsip metode yang paling baik untuk digunakan adalah historicism, yaitu dengan melihat kegenapan atau peristiwa-peristiwa sejak dari zaman Rasul Yohanes itu sendiri sampai kepada puncak penantian umat Tuhan, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan tentu juga dengan membandingkan ini dengan kitab Daniel yang lebih awal dari kitab Wahyu. Jadi metode historicism adalah metode yang terbaik dalam mempelajari kitab Daniel. Kita juga sudah mempelajari 4 lambang, yaitu the dragon atau ular naga, si ular tua, yaitu setan. Kemudian kita sudah mempelajari tentang anak domba atau domba, yaitu Yesus sendiri. Kemudian perempuan atau wanita yang adalah lambang gereja. Dan yang terakhir yang kita bahas pada video sebelumnya adalah binatang. Binatang adalah simbol apa, saudara? Binatang adalah simbol satu kerajaan atau satu bangsa. Nah, 3 simbol yang akan kita pelajari dalam video ini. Yang pertama adalah laut. Di mana kita temukan ini, saudara? Ini sangat penting. Mari kita lihat Wahyu pasal 13 ayat yang pertama dan ayatnya Wahyu pasal 13 ayat yang pertama. Wahyu 13 ayat yang pertama. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Nah, apa ini laut ini, saudara? Kembali kita gunakan kitab Daniel untuk menolong kita mengerti hal ini. Mari kita kembali ke kitab Daniel. Daniel pasal 7 ayatnya yang ketiga. Kembali kita akan dapatkan keterangan yang membantu kita di sana. Daniel pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ketiga. Atau ya, ayat yang ketiga. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut yang apa disebutkan di sana? Yang satu berbeda dengan yang lain. Apa laut ini, saudaraku yang kekasih? Well, mari kita biarkan kitab Wahyu sendiri yang menerjemahkan apa itu laut ini. Karena gambaran laut ini juga kita temukan di Wahyu pasal 17. Mari kita pergi ke sana sejenak. Wahyu pasal 17, kita akan baca ayatnya yang pertama. Lalu datanglah seorang dari ke-7 malaikat yang membawa ke-7 cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Nah, banyak airnya ini itu laut maksudnya. Nah, siapa atau apa maksudnya ini laut menurut kitab Wahyu? Mari kita baca Wahyu 17 ayat 15. Ayat ini cukup jelas memberitahukan kepada kita apa itu laut. Laut, ayat 15, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Saudara dengar itu? Jadi apa laut di sini? Simbol apa ini, saudara? Laut ini adalah simbol bangsa-bangsa. Sangat cocok dan tidak akan meleset kalau kita ikuti prinsip ini bahwa laut itu adalah lambang dari bangsa-bangsa. Karena memang di Daniel pasal 7, kerajaan-kerajaan ini adalah bangsa-bangsa yang muncul di antara bangsa-bangsa. Bangsa yang satu
mengalahkan bangsa yang lain. Babel dikalahkan Medo-Persia, Medo-Persia dikalahkan oleh Yunani, Yunani dikalahkan oleh Roma dan seterusnya. Oke? Jadi kalau kita temukan kata laut dalam kitab Wahyu, kita tahu ini berbicara tentang bangsa-bangsa. Nah, itu yang pertama. Kemudian simbol yang kedua yang akan kita pelajari dalam pelajaran ini atau video ini adalah kata Babel. Di mana kata itu muncul? Mari kita pergi ke Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14 yang berisi satu panggilan yang sangat kudus, yang sangat solemn, yang juga adalah panggilan yang tegas kepada seluruh dunia untuk keluar dari Babel. Mari saya baca ayatnya kepada saudara. Wahyu pasal 14, kita baca ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Nah, kita dapatkan juga kata yang sama, kata Babel ini muncul di Wahyu pasal 18. Juga di Wahyu pasal 17 tentunya ya. Tapi saya akan skip dulu untuk sementara. Kita lihat ke Wahyu 18, judul perikopnya saja berjudul Jatuhnya Babel. Saudara bisa baca ini mulai dari ayat 1, seterusnya sampai pada ayatnya yang ke-8, saudara akan temukan panggilan untuk keluar dari Babel. Nah, apa ini Babel? Simbol apa Babel dalam kitab Wahyu atau dalam nubuatan Wahyu? Sekali lagi saudara kekasih, kitab Wahyu menggunakan simbol yang kita bisa temukan di Perjanjian Lama. Karena Perjanjian Lama ini adalah dasar dari apa yang kita temukan di kitab Wahyu. Kemana kalau begitu kita pergi ke Perjanjian Lama? Well, mari kita pergi ke kitab Kejadian. Kita lihat dulu kisah tentang Nuh. Kita pergi ke Kejadian pasalnya yang ke-9. Ini setelah Nuh keluar dari bahtera. Ini perjanjian Allah yang Allah lakukan dengan Nuh. Kita mulai baca ayat 8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Oh, mungkin saya mundur dulu ayat 7, saudara ya, minta maaf ya. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahnya di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Artinya mereka harus menyebar lalu memenuhi bumi. Ini adalah pengulangan janji yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden untuk memenuhi bumi. Itulah tujuan dari pernikahan, untuk memenuhi bumi. Oke? Nah, kita baca ayat 8 sekarang. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan berkata, dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Ayat 10. Dan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada air bah untuk memusnahkan bumi. Itu janji Tuhan. Tuhan tidak akan memusnahkan dunia ini dengan air bah lagi. Nah, kemudian kita temukan cerita selanjutnya, anak-anak Nuh ini membentuk bangsa-bangsa. Dan salah satu keturunan dari anak Nuh, kita temukan keturunan mereka itu dicatat di pasal selanjutnya, yaitu pasal 11. Kalau saudara baca pasal 10, saudara akan perhatikan umat-umat yang setia kepada Allah, mereka itu menempati pegunungan. Pegunungan adalah tempat di mana keturunan yang benar yang tinggal di sana. Lalu kita dapatkan tempat yang oposit atau yang bertentangan, bersebelahan, bukan bersebelahan ya, lawan maksudnya. Oke? Kita baca, kita pelajari Kejadian pasal 11. Apa masalah dari orang-orang yang membangun menara Babel ini? Nah, inilah spirit Babel yang kita temukan di kitab Wahyu.
Saudara yang kekasih, Allah berjanji untuk tidak membinasakan bumi ini dengan air lagi. Tapi orang-orang yang jahat ini, yang tidak percaya, yang memiliki spirit Babylon, Babel, mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, yang melawan Allah dan hendak menyamai dirinya seperti Allah. Nah, kita akan lihat konsep ini di Kejadian pasal 11. Mari kita baca. Adapun bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Kata menetaplah di sini, saudara, memiliki indikasi bahwa mereka tidak mau disperse, tidak mau menyebar ke bumi untuk memenuhi perintah Tuhan, memenuhi bumi ini dengan keturunan mereka. Mereka tidak mau. Ini adalah perlawanan dari spirit Babylon yang ditunjukkan dalam pasal ini. Perlawanan kepada Allah. Mari kita lihat spirit yang lain yang dimiliki Babylon. Mereka berkata kepada yang lain, marilah kita. Nah, saudara yang kekasih, kata marilah kita, atau dalam bahasa Inggrisnya let us, kata ini hanya digunakan sejauh ini oleh Tuhan. Mari kita pergi ke Kejadian pasal 1 untuk membandingkan Kejadian 11 ayat berapa ini tadi ya, ayatnya yang kedua. Mari kita baca Kejadian pasal 1. Mari kita baca ayatnya yang ke-26. Baiklah kita ini sama juga dengan dalam terjemahan bahasa Inggris let us atau marilah kita. Jadi kata ini adalah kata yang menggambarkan tindakan Allah. Allah lah yang menggunakan kata ini. Hanya Allah lah yang digambarkan dengan kata let us. Jadi ketika Musa menggunakan kata marilah kita, pekabaran dalam kata ini adalah menunjukkan spirit pemberontakan ingin menyamai Allah yang dimiliki oleh orang-orang yang membangun menara Babel. Mereka ingin menjadi sama seperti Allah. Lalu kita tahu cerita selanjutnya, mereka membangun menara yang puncaknya sampai ke langit. Saudara yang kekasih, menara ini tentu tidak sampai ke langit secara literal. Tapi artinya sampai ke langit ini adalah bahasa yang digunakan untuk menunjukkan spirit mereka ingin menyamai Allah setinggi-tingginya. Kemudian terkandung juga makna bahwa mereka tidak percaya kepada janji Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak akan binasakan lagi bumi ini dengan air. Mereka bilang, no. We are not gonna trust what God said. Jadi kita tidak akan percaya apa yang Allah bilang. Allah tidak bisa dipercayai. Maka mereka membangun menara ini setinggi-tingginya karena mereka kira Allah akan terus atau Allah akan membinasakan keturunan mereka lagi dengan air. Jadi dalam pikiran mereka, meski Allah turunkan air bah yang kedua, Allah tidak akan sanggup membinasakan mereka karena mereka bisa naik ke atas menara dan air tidak dapat membinasakan mereka. Inilah spirit Babylon. Lalu apa yang terjadi kemudian, saudara? Kekacauan, Allah mengacaukan bahasa mereka. Dan dari situlah Babylon ini dikenal sebagai kekacauan. Menimbulkan kebingungan, kekacauan, kebimbangan, ketidakpercayaan, pembangkangan, pemberontakan. Itulah kata-kata yang identik dengan Babilonia. Jadi Babylon di kitab Wahyu adalah simbol dari satu kekuatan yang sayangnya kita akan dapati nanti dalam pelajaran kita. Ini adalah simbol juga atau berbicara tentang satu kekuatan gereja yang ingin menyamai Allah, yang
melaksanakan keinginan hatinya, bukan keinginan Allah. Itulah Babel di dalam kitab Wahyu. Dari sinilah Allah mengundang umat-umat Tuhan untuk keluar. Kenapa, saudara? Karena ada banyak umat Tuhan yang setia, yang jujur dalam beribadah, yang tulus dalam beribadah, tapi mereka ada di tempat yang salah, yaitu ada di tengah-tengah sistem Babilonia ini, sistem gereja yang telah murtad. Allah memanggil mereka untuk keluar dan bergabung dengan barisan umat Tuhan. Tentu ini cocok dengan prinsip Alkitab yang kita temukan di Yohanes pasal 10 ayat 16. Tuhan itu memiliki domba di kandang-kandang yang lain. Apa yang harus dilakukan kepada mereka? Domba ini harus dituntun kepada satu kandang dengan satu gembala. Karena Yesus hanya memiliki satu kandang. Puji Tuhan. Dan saudara yang kekasih, simbol yang terakhir yang akan kita pelajari dalam video ini adalah malaikat. Nah, kata malaikat muncul di Wahyu pasal 14 yang terbang di tengah-tengah langit. Saudara bisa baca ayat 6, ayat 7. Terbang di tengah-tengah langit yang padanya ada Injil yang kekal. Nah, siapa malaikat di sini? Saudara yang kekasih, Alkitab menyebutkan, nanti saya akan taruh referensi-referensi ayat di bawah ini, bahwa malaikat dalam buku Wahyu, khususnya dalam Wahyu 14, yang dikenal dengan pekabaran 3 malaikat, bukanlah malaikat literal atau literal angel. Karena saudara tidak akan dapatkan malaikat terbang di atas Indonesia, di atas langit Amerika, di atas langit Eropa, atau di atas Papua, lalu dengan suara nyaring. Saudara tidak akan pernah melihat malaikat secara literal terbang lalu berkhotbah. Tentu ini bukanlah malaikat yang literal. Ini hanyalah simbolik. Simbol apa ini, saudara yang kekasih? Kata malaikat datang dari bahasa Greka angelos. Angelos ini adalah messenger, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai utusan. Nah, Paulus disebut sebagai utusan. Jadi Paulus digambarkan oleh Alkitab adalah messenger, angelos. Tapi Paulus ini bukanlah literal angel. Kalau begitu siapa angel atau malaikat dalam Wahyu pasal 14? Saudara yang kekasih, Wahyu 14, malaikat yang ada dalam pasal ini adalah agen-agen Tuhan, dalam hal ini manusia, orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang setia kepada Allah, yang menuruti hukum-hukum Allah. Karena malaikat-malaikat ini, kalau saudara baca ayat 6, 7, ayat 6 dan 7 Wahyu pasal 14, adalah orang-orang yang memanggil dunia untuk takut kepada Allah, menyembah Allah. Saudara yang kekasih, orang yang menyembah Allah adalah orang tentunya yang menuruti hukum-hukum Allah, 10 hukum Allah. Jadi kalau begitu, siapa malaikat ini? Sudah pasti mereka ini adalah kelompok orang yang menuruti 10 hukum Allah. Dan bukan literal angel. Ini adalah manusia biasa yang akan pergi ke seluruh dunia untuk mengabarkan Injil. Tidak heran umat Tuhan itu ada di seluruh dunia. Ada di Indonesia, ada di Amerika, ada di Eropa, ada di Afrika, ada di Australia, ada juga di Asia. Untuk apa mereka ada di sana, saudara yang kekasih? Untuk mengabarkan pekabaran 3 malaikat. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk saudara, supaya saudara lebih mengerti pelajaran atau mengerti kitab Wahyu dengan lebih baik. Kita akan jumpa lagi pada pelajaran selanjutnya. Kita akan terus mempelajari kitab Wahyu. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.